konsepnya di dalam Al-Quran ya kalau ingin bahagia ya baca Quran, zikir, ala bi zikrillahi tatmainul qulub, tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita lanjutkan surat An-Nisa ayat yang ke-164, 167. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida. Di ayat yang ke-164 mufassirun mengatakan wa arsalna rusulan qasasnahum 'alaika fil Qur'an. Dan kami mengutus para rasul. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa manusia al-insan kita ini diciptakan oleh Allah khuliqa dalam kondisi iman. Imanan billah. Jadi kita diciptakan oleh Allah atau saya tulis khuliqal insanu. Manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi iman kepada Allah. Apa dasarnya? Satu ayat Quran, satu hadis Rasulullah SAW. Ayat Al-Quran yang menyatakan wa id akhadha rabbuka, surat Al-A'raf itu. Ingat ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Allah menanyakan pada kita, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Semuanya mengatakan qalu bala syahidna. Syahidna, benar kami bersaksi, bersumpah. Syahidna, kami bersaksi bahwa Allah Tuhan kita. Kapan ini diambil pernyataan ini oleh Allah? Di saat Allah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika kita dalam usia 120 hari Allah mengirimkan roh, dan kemudian di saat itu diambil persaksian alastu birabbikum. Begitu. Bukankah aku Tuhanmu?
Kita semua menyatakan qalu bala syahidna. Karenanya ketika lahir Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam kondisi beriman kepada Allah. Bentuk kasih sayang Allah supaya tetap fitrah ini terjaga, Allah mengutus ar-rusul. Ar-rasul atau rusul. Mengutus para utusan. Lah utusan Allah Subhanahu wa taala ini Allah menyatakan qad qasasnahum 'alaika min qabl. Ada yang Allah sampaikan, Allah kisahkan di dalam kisahnya di dalam Al-Qur'an. Wa minhum lam naqsushum 'alaik. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada juga rasul yang belum lam yaksus. Tidak Allah kisahkan di dalam Al-Quran secara detail. Karena itu keimanan kita kepada Rasul itu ada dua. Jadi iman kepada para Rasul, bir-rusul itu ada dua. Ada iman yang bersifat ijmali, ada iman yang bersifat tafsili. Keimanan kita kepada Rasul secara ijmali, secara global, bahwa Allah mengutus para Rasul yang tugasnya para Rasul ini adalah mengesahkan Allah, dakwah ila tauhid, mengesahkan Allah. Karena itu Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi itu para rasul yang Allah utus semuanya menyerukan kepada tauhid, mengisahkan Allah. Ada yang dikisahkan secara tafsili, disebutkan keimanan kita seperti kisah Nabiullah Nuh, Nabiullah Lut, itu Allah kisahkan. Nabiullah Musa. Tapi ada yang tidak dikisahkan secara detail. Nah, keimanan kita terhadap para rasul yang tidak diceritakan secara detail oleh Allah, maka kita imani secara global, ijmali. Karena itu kemudian ada muncul sering istilahnya Israiliyat. Kisah-kisah yang dibuat-buat. Jadi ada yang benar, ada yang tidak. Gitu. Sikap kita terhadap kisah-kisah para rasul atau kisah-kisah Israiliyat, kalau sikap kita tawakuf, kalau di situ ada informasi pembenaran dari Al-Quran atau dari sunnah Rasul, kita terima. Tapi kalau tidak perlu. Seperti umpamanya tongkatnya Nabi Musa, gitu kan ya? Seperti apa modelnya? Apa bergambar ular seperti mak lampir itu nggih? Nah, tidak bisa itu. Tapi ada yang menceritakan, gitu. Sampai-sampai ada yang mengatakan di Jeddah itu sepeda Nabi Adam. Ada cangkirnya Nabi Adam di pertigaan. Cangkirnya besar. Itu cerita. Namanya kisah-kisah Israiliyat. Diriwayatkan secara turun-temurun. Begitu. Nah, keimanan kita kepada Rasul sekali lagi ada yang sifatnya ijmali, global, ada yang tafsili. Kenapa? Karena Allah menyampaikan rusulan qad qasasna 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di ayat berikutnya, potongan ayat berikutnya adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa.
Jadi Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah. Karena itu dikatakan Musa kalimullah. Nabi Musa itu langsung berdialog dengan Allah. Salah satu contohnya ketika Nabi Musa meminta agar Allah menunjukkan karena tekanan dari Bani Israel. Apa kata Allah? Unzur ilal jabal. Coba perhatikan dengan gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau kamu mampu, jadi kalau kemudian melihat gunung kemudian tegar gitu ya, fasawfa tarani, kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, sa'iq, Musa kemudian pingsan. Begitu. Ini contoh yang pertama. Terjadi dialog. Yang kedua, dialog Nabi Musa ketika berada di bukit Tursina. Allah menyatakan, ma biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabiullah Musa menjawab, hiya asaya, ini tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, aku gunakan tongkat ini untuk tekenan bahasa kita nggih. Tekenan bahasa Maduranya apa? Apa? Pokoknya itu tekenan. Wa uhussu biha 'ala ghanami. Dan tongkat ini aku gunakan untuk menggiring binatang ternaknya, kambingnya. Waliya ma'aribu ukhra, dan masih banyak tugas yang lain. Ketika Nabi Musa berkesempatan berdialog dengan Allah, Nabi Musa berlama-lama dalam berdialog. Ketika ditanya, ma biyaminika ya Musa, apa yang di tangan kananmu? Kalau dijawab tongkat, selesai namanya? Selesai. Tapi Nabi Musa memperpanjang dengan menjelaskan fungsi dan tujuan dari tongkatnya. Nah, ini kelebihannya. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, dalam hadis syafaat pada saat peristiwa di mahsyar, gitu, di padang mahsyar, ketika berada di padang mahsyar, semua kan jarak matahari itu tidak jauh. Saat ini kan kurang lebih matahari ke bumi 150 juta kilometer. Oke. Betul itu. Yang ngajar IPA. Betul nggak? Pokoknya jauh lah. Itu saja di saat pas musim kemarau, gitu, kita jam 11 di lapangan, tidak tahan. Kan nggak tahan? Lah nanti hari kiamat itu hanya amyal, beberapa mil saja jaraknya. Karena itu ada yang keringatnya sampai kemudian menutupi leher, hidung, leher begitu. Ada yang sampai pusar, ada yang sampai kaki. Dalam kondisi itu semuanya kemudian meminta, mari kita datang kepada Adam, bapak kita. Datang ke Adam. Kata Adam alaihissalam, saya punya dosa. Kenapa? Ya, dijelaskan di dalam hadis itu. Kemudian kata Adam, idhab ila Nuh. Pergilah kamu ke Nabi Nuh. Fa innahu awwalu rasulin. Nabi Nuh itu rasul yang pertama diutus oleh Allah. Karena di masa Nabi Adam tidak ada yang syirik. Muncul syirik setelah itu. Kemudian diutuslah Nabiullah Nuh. Semua datang kepada Nabi Nuh. Ketika datang kepada Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, saya punya kesalahan terkait dengan permintaan anaknya itu yang mau tenggelam itu. Suruh naik. Kan Nabiullah Nuh mengatakan, irkam ma'ana, kamu naiklah di atas perahu. Apa kata anaknya? Tidak mau. Sa'awi ilal jabali yaksimuni. Saya akan berenang minta perlindungan ke gunung yang akan melindungiku dari banjir itu. La asimal yaum. Tidak ada hari ini, tidak ada lagi. Akhirnya tenggelam. Ketika tenggelam, Nabiullah Nuh mengatakan, huwa min ahli.
Dia anakku, itu anakku ya Rabb. Kata Allah, huwa laisa min ahlika. Itu bukan anakmu. Begitu. Artinya bukan anak dalam artian bukan dari pengikut Nabiullah Musa, Nabiullah Nuh, tetapi justru menyimpang dari ajaran Nabi Nuh. Karena itu Nabi Nuh, izhab ila Musa. Datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam, fa innahu kalimullah. Karena Musa itu adalah nabi yang langsung diajak dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, saya melakukan kesalahan. Apa itu? Memukul keluarga Fir'aun yang sekali pukul langsung mati itu. Izhab ila Isa fa innahu kalimatullah. Pergilah kepada Isa karena Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah dari kalimat kun fayakun. Kal alqaha ila Maryam. Begitu. Kata Isa alaihissalam, izhab ila Muhammad. Nah, pergilah. Karena itu kemudian Nabiullah Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Allah menyatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta. Angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah kamu akan diberi. Yang diberilah kemudian syafaat itu. Jadi Ibu sekalian, ini kelebihan yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, berikutnya, setelah Allah menyatakan para rasul, ada yang telah disampaikan, ada yang belum diceritakan, tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan keutamaan Musa. Berikutnya Allah menjelaskan tugas wazifatur rusul. Wazifah ar-rusul. Tugas dari para rasul. Apa itu? Mubasyirin. Memberikan kabar gembira. Wa mungdzirin. Kabar gembira. Kabar gembira bagi yang taat itu mendapatkan fauzan azima. Gitu. Tapi yang mungdzirin ya iqaban wa adzaban alima. Bedanya antara kalau di sini ali azima pakai ain, di sini pakai hamzah. Itu beda. Nggih. Ta'lamuna ya'lamuna kama ta'lamun. Beda juga dengan ya'lamuna kama ta'lamun. Beda ini. Beda ain dan hamzah. Makanya memang kita terus mau tidak mau belajar membaca Quran. Ya'lamun itu mereka merasakan kepedihan. Kama ta'lamun sebagaimana kalian pernah merasakan kepedihan. Sebagaimana kalian merasakan kepedihan, ini kisah yang Allah abadikan terkait dengan peristiwa perang Uhud. Gitu. Ya'lamun mereka mengetahui sebagaimana kalian mengetahui. Beda Pak antara ain dan hamzah. Yeah. Makanya kalau orang Jawa dulu alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Ngaten, ngain. Nggih. Kembali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tugas pada rasul mubasyirina wa mungdzirin. Yang sering tersampaikan oleh para khatib itu yang ini tok. Kabar gembira saja. Nggih. Rata-rata yang kabar gembira, yang ini jarang. Jarang tersampaikan. Nggih. Kunci sukses meraih surga. Ini yang gembira-gembira kan nih. Tapi hati-hati dengan pintu neraka, jarang.
Tidak menarik terkadang. Mestinya harus berimbang. Ada kalanya mubasyirin, ada kalanya mundzirin. Makanya jenengan cermati kalau mencermati khutbah Rasulullah SAW. Khutbah Rasul itu kan ka'annahu mundzirul jais. Seakan-akan Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada para tentara. Kalau tentara kan tidak mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ittaqullah haqqa tuqatih. Kan mboten ngaten. Di tempat kita khutbah itu rata-rata dengan kalau membaca monggo, cuman rata-rata pelan. Gitu khutbahnya itu. Apalagi yang khotib sudah sepuh. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Nah, ini nganter tidur. Gitu. Rasulullah SAW dalam hadis itu diceritakan oleh sahabat ka'annahu mundziru jaishin. Seakan-akan memberikan peringatan kepada tentara. Kalau tentara siap, kan ngaten, nggih Pak. Nah, nggih. Enggak ada yang siap, mboten. Siap. Kenapa? Fungsinya mundzirin. Para dai, para khatib itu adalah kalau kemudian diistilahkan al ulama warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya ini mengemban juga fungsi mubasyirin wa mundzirin. Gitu. Mundzirin, fungsinya itu memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang taat kepada Allah bahwa mereka akan mendapatkan fauzan azima. Memberikan peringatan, contohnya kan tidak banyak yang menyampaikan bahwa akan ada di akhir zaman orang yang berpakaian dikatakan telanjang, gitu. Jarang tersampaikan. Gitu. Yang disampaikan mangqala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Betul. Begitu. Tapi ini jarang tersampaikan sehingga kemudian ada tokoh agama yang anaknya tidak menutup aurat. Kenapa? Karena yang tersampaikan mubasyirin, yang mundzirin jarang tersampaikan. Mestinya harus berimbang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kemudian para rasul ini tugasnya mundzirin wa mubasyirin? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah, ya Allah saya belum menerima dakwah. Tidak ada alasan. Jadi agar supaya tidak ada alasan, karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kecanggihan teknologi, baik itu melalui media sosial, medsos gitu, televisi online, tidak punya televisi di rumah bisa online pakai handphone gitu. Ini tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian menyatakan saya belum menerima dakwah. Kenapa? Terbuka lebar, tersampaikan, termasuk hadirnya radio, siaran radio dan lainnya. Sehingga nanti betul li'alla yakuna 'alan nasi li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Tidak ada alasan. Karena itu sudah sampai. Apa kata Rasulullah SAW? Coba jenengan cermati. Pada saat peristiwa khutbah Arafah, khutbah di Arafah itu, apa kata Rasulullah SAW? Hal balagh, bukankah aku sudah menyampaikan? Bala. Benar, engkau sudah menyampaikan. Syahidna. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah, saya sudah menyampaikan. Falyuballigh asyahid al-ghaib. Kata Rasulullah, falyuballigh asyahidul ghaibah.
hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir pada saat peristiwa Arafah. Karena itu Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Karena itu sekali lagi tujuan para rasul di sini. Para dai, para ulama itu mengemban dakwah para rasul. Bapak Ibu sekalian, kemudian di ayat ini Allah tutup wa kanallahu azizan hakimah. Allah maha gagah. Maha gagah dalam artian memberikan hukuman. Nggih, gagah, hakimah. Tapi kemahagagahan Allah diiringi dengan maha bijaknya Allah. Gitu? Masya Allah. Kita ambil contoh. Saya tadi sempat satu mobil dengan Pak Su itu ngobrol dikit. Gitu, ada orang yang masa lalunya suram. Masa lalu ini. Oke. Contohnya kehidupan artis. Suram. Suram dari sisi syar'inya. Kenapa? Karena rata-rata dulu membuka aurat. Sampai ada yang diistilahkan dulu dengan tahun 90-an. Itu ada artis yang bomsek, begitu istilahnya. Nggih. Tapi ketika kemudian menerima hidayah, menutup masa lalu kemudian dengan pakaian yang tertutup. Bahkan sampai kemudian menjadi host untuk acara-acara kajian keislaman. Nah, yang lalu ini tertutup, Pak. Karena itu at-taubatu tahjubu ma qablaha. Tahjubu ma qablaha. Taubat itu menutup yang lalu. Jadi sudah ditutup erat. Karena itu tidak usah dibuka kembali. Nggih. Yang kedua, di sisi yang lain ada dulunya yang masa lalunya baik, tapi kemudian karena terjadi suatu peristiwa, ya, ada yang sholat tahajud kemudian mendapat inspirasi untuk murtad. Ini kan lucu, gitu. Baik ibadahnya, tapi kemudian ini. Nah, yang ini menutup sudah, Pak. Karena amal kebaikan masa lalu tertutup dengan sebab ridahnya. Ini masa lalu tertutup dengan sebab taubatnya. Karena itu Ibu sekalian, etika yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah tidak boleh mengecam orang secara personal. Umpamanya ada orang yang ngapunten pakai terus pakai tato. Lepas enggak pakai baju. Oh, ahlun nar. Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi di akhir hayatnya kemudian dia bertobat. Yang baik justru mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Selesai. Apa sih ruginya kita? Enggak rugi, Pak. Mudah-mudahan dapat hidayah. Karena kita doakan kebaikan. Tapi kalau kemudian, ahlun nar ini, tak boleh. Tapi kalau kemudian kita secara umum, orang yang jauh dari aturan Allah, menjauh dari aturan Allah, bisa menjadi penghuni neraka. Itu boleh seperti itu. Tapi kalau kepada personal, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu pintu hidayah itu. Hidayah dari Allah itu kita tidak tahu. Disinilah bukti dari maha keagungan Allah, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika
Allah telah menyaksikan dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, wahai Rasulullah SAW. Anzalahu bi ilmih, Allah turunkan Al-Quran itu berdasarkan ilmunya Allah. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat menjadi saksi bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Ya. Saya ingin perjelas sedikit Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan Al-Qur'an. Ini kan sudah mulai orang sudah mulai membahas Quran. Jadi terkadang orang yang tidak punya dasar pengetahuan Al-Quran berbicara dengan Quran. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa fungsi Quran? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terus syifaun lima fis sudur. Penawar bagi yang sakit. Sakit yang ada dalam hati. Karena kuncinya sakit itu karena hatinya bermasalah. Keyakinannya kepada Allah bermasalah. Makanya di masa-masa sekarang kan banyak itu. Saya beberapa kali materi yang saya dengarkan di beberapa radio itu terkait dengan harus happy. Harus bahagia. Nah, ternyata kunci bahagianya kalau orang itu ada mengatakan me time. Ya, betul. Nah, apa itu artinya? Pembuatan. Jadi ada waktu khusus untuk diri. Umpamanya me time. Bukan me. Me time. Apa? Ada waktu, tapi apa yang disampaikan oleh mereka? Umpamanya ada waktu main game. Di sela-sela aktivitas main game. Itu me time supaya tetap bahagia. Beda kan konsepnya kan ya? Padahal konsepnya di dalam Al-Quran ya kalau ingin bahagia ya baca Quran, zikir ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, tenang. Imun, nambah imun dan nambah iman. Zikir. Kenapa? Karena yang asy-syafi itu adalah Allah. Tapi kalau psikolog yang kemudian lebih kepada hal yang sifatnya kebutuhan ini, ya main game, baca buku, atau kemudian jalan-jalan gitu. Jalan? Oh, nggih. Lagu masa lalu. Nggih. Gitu. Gitu. Me time. Balik. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran sebagai penawar. Bagaimana Al-Quran akan menjadi petunjuk kita kalau kemudian kita tidak melakukan ta'allum, mempelajari, mengkaji. Saya sekarang sedang proses melanjutkan untuk S2-nya di ilmu Al-Quran. Tapi sifatnya online dengan di Saudi. Jadi kuliah dirasat ulya tapi untuk ulumul Quran. Kenapa? Karena ingin mencoba terus mendalami Al-Quran ini betul-betul memang menjadi hudan, petunjuk bagi kita. Gitu. Banyak masyarakat itu cukup di sini, Pak. Cukupnya itu apa? Qiraah. Baca.
kemudian tahsin, kemudian al-hifz. Ini udah bagus. Mestinya ditambah lagi untuk tadabbur. Nah, ini ke depan itu orang hafal Quran banyak. Nah, tetapi belum ada. Makanya kemudian mestinya mereka yang hafal Quran berikutnya bagaimana dia kemudian mempelajari Al-Quran itu tafsir dari yang paling ringan, umpamanya tafsir Al-Muyassar. Tafsir yang paling mudah. Selesai Muyassar naik berikutnya begitu. Sampai kemudian termasuk seperti umpamanya tafsir Al-Kasyaf. Al-Kasyaf ini berbicara tentang keindahan Al-Quran dari sisi susunan. Nah, itu akan kita rasakan. Jadi tidak cukup dengan ini. Gitu kan? Gerakan sadar Quran itu penting. Supaya apa? Betul-betul nanti hudan lil muttaqin. Ada yang mendalami bagus Al-Qur'annya tapi ekonominya masih menyimpang dari Islam. Ini kan yang harus diperbaiki. Supaya seruan Allah udkhulu fis silmi kafa itu betul-betul kita bisa lakukan. Ini Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an di sini dan kemudian malaikat sebagai saksinya. Coba keindahan Al-Quran berikutnya, Pak. Setelah Allah menjelaskan tentang para rasul dan fungsi para rasul, Allah kemudian ini bahas lagi tentang, kalau sebelumnya kan ciri-ciri munafik gitu, ciri-ciri Yahudi gitu. Ini kemudian Allah menjelaskan ciri orang-orang lain. Innalladzina kafaru, orang-orang yang ingkar. Berarti ingkar di sini termasuk ingkar terhadap para rasul. Wasaddu an sabilillah, menghalang-halangi orang untuk kembali ke jalan Allah. Ya. Makanya teman-teman Dewan Dakwah, Masya Allah, kerjasama untuk mengajak orang kembali ke jalan Allah dengan pengobatan melalui pembersihan tato. Karena tato itu kan dilarang, Pak. Al-washimah wal mustaushimah. Allah itu melaknat orang yang mentato. Jadi pekerjaannya mentato itu pekerjaan yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Wal mustaushimah, yang minta juga di tato. Nah, mungkin ini masa lalu karena galau, gitu. Galau pakai tato untuk percaya diri, supaya tambah pede, begitu. Nah, dalam kondisi seperti ini kemudian dia diupayakan, dibersihkan, diobati. Ini termasuk bagian dari tidak saddu an sabilillah, tapi membuka jalan-jalan hidayah untuk yang bersangkutan. Makanya kalau ada program itu kita dukung. Gitu, kita mendukung. Menyebarkan pamflet itu sudah bagian daripada dakwah, Pak. Gitu. Apalagi kemudian mensupport dan lain sebagainya, memfasilitasi, mendoakan. Wah, luar biasa. Tapi kalau kita menghadang, ini justru bermasalah. Menghadang dakwah, gitu. Menghadang berdirinya lembaga yang berbasis pemahaman pada Quran dan Sunnah, itu tidak boleh. Dengan alasan apapun. Qad dhallu dhalalan baita. Orang yang ingkar kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, menghalang-halangi orang untuk kembali ke jalan Allah, qad dhallu. Sungguh mereka telah sesat. Dhalalan baita. Dengan kesesatan yang sejauh-jauh, semakin jauh. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, makanya kita harus perhatikan. Nah, insya Allah lanjutan kita lanjutkan pada ayat berikutnya yang masih kaitannya dengan ciri-ciri orang kafir. Minggu yang lalu
saya memberikan kesempatan untuk menjawab hari ini rencananya trading. Setelah kemudian saya cermati tentang trading ini perlu waktu. Mungkin di pekan ke depan saya minta waktu di awal sebelum tafsir untuk menjelaskan tentang masalah trading ini. Karena sekarang banyak yang bergerak dalam dunia trading. Nggih. Jadi agak panjang, nggih. Penjelasannya nanti dari fatwanya dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan jelaskan secara khusus saja. Mungkin minggu depan saya minta waktu lebih dulu. Nggih. Monggo Pak Haji. Tanya masalah orang roknya, kafir itu apa hanya hilang dosanya apa? Namanya dia semua kedua. Nggih. Jadi diberi orang itu 100 pas 4 bulan. Nggih. Yes. Pertama, ini kaitannya dengan istihza, menghina. Okay. Kita tidak diperkenankan untuk menyatakan kepada, memanggil ya kafir kepada orang yang kita tahu dia masih, pertama dia iqrar dengan 2 kalimat syahadat. Syahadatain. Jadi ketika dia mengikrarkan 2 kalimat syahadatain, maka tidak boleh dipanggil dengan ya kafir. Meskipun barangkali tingkah lakunya mirip dengan orang, kecuali zahara fihi kufrul bawah. Nyata betul kekufurannya. Contohnya apa? Menyatakan, dia mengucapkan syahadat. Tapi saya katakan zakat tidak wajib, sholat tidak wajib. Nah, itu berarti 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan gugur. Karena itu tidak lagi dikatakan sebagai muslim. Tapi kita tidak boleh saat itu. Kalau kamu yang mengucapkan syahadat, modelnya kamu seperti itu, ya masuk neraka nanti. Oh jangan. Itu. Jadi kita berdosa nantinya. Kembali karena apa? Kalau memanggil dengan ini akan kembali ke kita, bisa jadi. Kata-kata ya kafir ini akan kembali kepada kita. Kecuali memang secara umum. Orang yang ingkar kepada Allah, ingkar terhadap ajaran Rasulullah SAW, kafir, jelas. Orang yang ingkar pasti masuk neraka, jelas. Tapi kalau per orang, itu yang tidak boleh. Karena hidayah itu kita tidak tahu. Secara personal itu tidak boleh. Iya, tapi kan tertuju kan bisa jadi kepada satu. Menggunakan bahasa yang umum, pemimpin yang meninggalkan Quran, menghadang, wah itu beda, gitu kan? Kalau kemudian tertentu itu bisa. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Pinjam ya? Oh janin, nggih 120. Hadisnya itu arba'ina yauman, kemudian arba'ina yauman, terus arba'ina yauman. Berarti 120 hari. 4 bulan saja. Karena di saat usia 4 bulan itu Allah meniupkan roh. Karena itu para ulama berpendapat kalau sudah usia 120 hari tidak boleh digugurkan. Kecuali dalam kondisi membahayakan keselamatan si ibu atau membahayakan kedua-duanya. Nah, ini dalam konteks ini nanti pembahasannya dari sisi al-masalih wal mafasid. Dari sisi dampak negatif dan dampak positif dan negatifnya masing-masing. Karena itu dokter itu ngambil kebijakan di situ. Nggih, monggo. Gimana ya? Kita ini yang muslim juga sedang Nggih. akan tapi rata-rata Nggih. kita mau memahami kata Nggih. Nggih. mereka untuk jauh
Nggih. Nggih, jadi memang kita alhamdulillah Bapak, nggih. Memang untuk tadabbur Quran, tadabbur Al-Quran itu kan perlu kepada alat. Gitu. Di antaranya di sini ulumul Quran. Kemudian belajar juga tentang ulumul lughat, bahasa. Bahasa Arab ini kan banyak, ada nahwu, ada sorof dan lain sebagainya, ada balaghah. Ada yang minimal kita bisa lakukan. Sekarang itu sudah banyak tafsir yang sudah diterjemahkan, seperti tafsir Quranil Azim, tafsir Ibnu Katsir, gitu. Ini karya Ibnu Katsir ini sudah diterjemahkan. Nah, cuman tafsir Ibnu Katsir ini kan ada yang mukhtasar, Pak. Mukhtasar. Ya, ringkasan. Ringkasan yang ditulis oleh Dr. Nasif Ar-Rifai itu bagus. Nasif Ar-Rifai. Saya katakan bagus kenapa? Karena beliau mengambil pendapat yang terkuat saja. Nasif Ar-Rifai itu. Ya, kemudian beliau mentakhrij hadisnya. Hadisnya ini riwayatnya sahih atau tidak, ngoten. Jadi beliau mengambil pendapat itu. Tapi kalau ingin memperluasan, ya monggo, itu tafsir yang Ibnu Katsir itu yang utuh itu. Itu bahasa Arabnya 4 jilid, Pak. Ini arba mujalladat. Bahasa Arabnya aja ini. Berarti terjemahnya ya kurang lebih. Nggak mungkin kalau terjemahnya itu jadi kurang. Nggak mungkin. Nggih. Bisa 5, bisa 6. Nggih. Cuman yang harus dengan cermati, pendapat Ibnu Katsir itu ketika beliau mengatakan kultu. Saya berpendapat. Ini pendapat Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir mengambil konsep Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi ditafsirkan riwayat-riwayat, baru kemudian di akhir itu biasanya kultu. Nah, itu pendapat Ibnu Katsir. Nah, jadi kalau kita tidak bisa secara umum, ada terjemahan yang membantu. Termasuk kita belajar bersama ini dalam rangka itu. Karena dengan ada kajian ini memaksa saya untuk membaca tafsir yang lain. Minimal 2-3 tafsir saya baca, baru kemudian kita jelaskan. Jadi jenengan sudah nerima yang sudah utuh gitu, tinggal kecuali nanti kalau ingin memperluas, monggo belajar khusus baca kitabnya. Tapi usianya sudah enggak nutut gitu. Barangkali ingatan Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 6 kurang 10, ada yang dinas, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah catat sebagai amal soleh kita semua. Kehadiran kita dalam majelis ilmu ini pun Allah jadikan sebagai sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Rezeki yang Allah titipkan kepada kita, anak dan cucu yang Allah juga amanahkan kepada kita, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah menjadi anak yang saleh dan salihat, sehingga kita semua dipertemukan oleh Allah di surga kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.